Kalau dia katakan saya baru saja mendapatkan hidayah, nah itu boleh baru percaya. Nah, memang manusia diberikan apa? Hidayah, petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan taufik, kekuatan, taufik itu kekuatan. Itu boleh percaya, tapi kalau dikatakan saya diberikan wahyu, maka tidak boleh kita percaya, karena wahyu itu hanya untuk nabi dan rasul. Untuk nabi dan rasul. Kalau macam kita ini manusia biasa, itu hanya diberikan taufik dan hidayah. Nah, kalau ada kelebihannya lagi, nah itu karomah. Itu karomah pada para wali-wali Allah. Karomah daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya begitu tinggi, mempunyai keistimewaan aromah. Belum aromah gini nih. Ada seorang guru yang majelis, jadi ngajinya di masjid tua gitu. Masjid tua, tiap hari dia ngaji di situ di masjid, tiap hari ngaji di masjid. Pada suatu saat guru ini datang, kalau duduk dari majelis gitu ya, duduk di majelis, murid-murid tidak menunggu semuanya. Kalau sebelum mulai guru itu berkata, para jamaah, kita ngaji kita dipindah tempatnya. Hari ini ngaji tidak lagi di sini. Hari ini ngaji nggak lagi di sini, kita pindah ke tempat sebelah sana. Yang biasa ngaji di situ, di tempat di majelis itu, di dalam masjid itu, tiba-tiba sekarang disuruh pindah. Ada apa ini? Jamaah pada bingung, tiba-tiba disuruh pindah. Itu pindah, jamaah sudah keluar semua. Kalau masjid itu, majelis itu luhur. Itu satu tanda guru itu mempunyai apa tuh? Aroma, dia tahu tuh kalau ada bencana. Aroma. Dan terkadang juga orang yang mempunyai kelebihan sudah banyak terlalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau mati, dia mau meninggal, dia mempunyai perasaan. Dia mempunyai perasaan segala sesuatunya yang dia selalu rahasiakan, lalu dia andai kata itu seorang suami, maka dia akan buka rahasia itu dan dia berikan kepada istrinya tanpa disadari oleh istrinya. Nomor PIN yang dia punya, dia nggak pernah, yang dulunya nggak pernah dia kasih tahu istrinya, dia kasih tahu di tabungan saya ada di sini, nomor PIN-nya ini. Kalau kamu perlu nanti kamu tinggal ambil gitu. Kalau dia memesan sesuatu dan istrinya nggak tahu kalau dia ini akan meninggal, beberapa bulan kemudian dia akan meninggal, nggak tahu. Dan istrinya tidak menyangka kalau omongan-omongan itu adalah pesan-pesan yang terakhir baginya. Dan betul saja, beberapa bulan kemudian orang itu meninggal. Lantas dulunya dia ngasih ini, saya
sadar kalau dia ngasih informasi ini. Saya nggak sadar kalau dia memberikan nasihat saya begini dan begitu gitu. Itu satu tanda orang itu sudah mempunyai perasaan, atau juga boleh dikatakan dia itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah mempunyai perasaan. Nah, kembali, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah seorang Rasul, tapi walaupun seorang Rasul, dia adalah manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah. Bedanya dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia biasa, dia juga merasakan sakit. Jadi sakitnya yang membawa kematian. Lalu kata Aisyah, hatta jalasa an yasari Abi Bakr, maka dia datang sehingga dia duduk di samping kiri Abu Bakar. Di samping kiri Abu Bakar. Makana yusolli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qaiman. Maka adalah orang-orang sholat, ya. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang, Nabi sholatnya sambil duduk, dengan Abu Bakar sambil berdiri. Ya tadi Abu Bakrin bersolatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ya tadi Nabi sholatnya Abu Bakrin mutafaqun alaih. Mengikut Abu Bakar dengan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang mengikut sholatnya dengan Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis menjelaskan bahwa Abu Bakar yang dalam keadaan sholat berdiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia dalam keadaan sakit, maka Nabi sholatnya sambil duduk. Nabi sholatnya sambil apa? Sambil duduk. Jadi boleh kalau kamu nih sedang sakit sholat wajib, nggak sanggup berdiri, maka boleh sholat sambil apa? Duduk. Sambil duduk. Di kursi boleh. Ini maksudnya lagi sakit sendirian, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Sambil duduk, imam berdiri, kamu duduk pada bapak. Kenapa? Karena dia kalau berdiri nggak kuat, maka boleh sambil apa? Duduk di kursi. Atau nggak ada kursi, kamu duduk gini, gini, ya, gini duduknya. Duduknya gini, boleh gini, kakinya boleh ditekuk gini, ya, boleh gini. Sujudnya, ya rukunya, gini. Kalau sujudnya tidak ada lagi, boleh begini. Atau kalau memang kita sanggup sujud seperti biasa, sujud seperti ini ya, seperti biasa. Kalau kita bisa, tapi kalau nggak bisa seperti biasa, maka lebih rendah daripada ruku. Kalau ruku begini, maka sujudnya lebih rendah lagi. Lagi, ya. Itu kalau sholat sambil duduk, ya.
dibolehkan dalam keadaan sakit. Sholat wajib berdiri bagi orang yang mampu. Wajib apa berdiri? Berdiri bagi orang yang mampu. Ini kamu sehat semua nih, sholat wajib nggak boleh duduk. Kamu orang yang sehat, kita sholat nggak boleh sambil apa? Duduk, nggak boleh. Yang boleh sholat itu sambil duduk itu bagi orang yang tidak mampu berdiri. Yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh sholat sambil apa? Sholat bagaimanapun keadaan kamu, selama otak kamu tuh masih sehat, masih tahu siang dan malam, ya, masih tahu keadaan waktu, sadar, otak normal, wajib sholat. Mau bagaimanapun keadaannya, kaki putus, atau badan kamu lumpuh, otak nggak lumpuh nggak, badan ini semuanya mati, ini nggak bisa digerakkan, mati semuanya, wajib apa? Sholat. Bagaimana sholatnya? Duduk. Enggak duduk. Nah itu kalau udah badan udah mati, maka sholatnya ini tiduran diganjel kepala dengan bantal. Bagaimana sujudnya? Isyarat. Rukunya juga isyarat gitu. Dibayangkan aja ketika ruku, bayangkan lalu i'tidal. Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku apa bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Sambil tiduran selama otak masih normal. Wajib berdiri, nggak mampu berdiri apa? Duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Berbaring dengan lambung yang kanan, kepala ada di sebelah kanan, ya, jadi kepala di sebelah sana. Nggak mampu berbaring, nah tiduran tadi, tiduran. Ya, sholat wajib. Nabi itu udah payah, tapi Nabi mati sholat. Dia nggak mampu berdiri, dia menandakan sholat bagaimanapun keadaannya, maka sholat itu wajib dikerjakan, nggak boleh ditinggal. Lagi diinfo bagaimana rumah sakit, tetap wajib sholat. Nah, bagaimana caranya? Tetap sholat, jangan ditinggal. Sholat itu harus punya wudhu, nggak boleh enggak. Bagaimana wudhunya? Kita diwudhukan. Kalau kamu anak sakit, minta diwudhukan sama orang tua, atau dengan saudara sekandung kamu.
saudara sekandung saya nggak ada yang laki-laki atau nggak ada yang perempuan. Iya, saya laki-laki, dia perempuan, bagaimana tuh? Saudara sekandung nggak batal. Jadi bisa dihidupkan dengan saudara. Nggak batal. Kakak dengan adik gitu tuh nggak batal tuh seluruhnya. Ya, kakak sama adik main cubit-cubitan nggak batal. Ya. Kalau suami dengan istri batal nggak? Batal nggak? Kalau kakak kandung atau saudara kandung tadi nggak batal. Kenapa? Karena dia nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah. Boleh nggak nikah sama saudara sekandung? Nggak boleh. Kalau suami sama istri boleh nggak? Batal nggak? Hah? Batal. Batal. Batal nggak? Batal karena apa namanya? Ya suami itu orang lain. Ya, jadi batal dulunya. Jadi jangan kalau suami atau istri jangan minta dikukuhkan. Suami nggak boleh dikukuhkan dengan istrinya karena dulunya nanti batal. Nah, kalau sembahyang sunnah boleh duduk. Imamnya berdiri, kamu duduk nggak apa-apa. Kalau sembahyang apa turun? Nah, sembahyang sunnah boleh. Yang seperti sembahyang taraweh gitu, sembahyang taraweh kan udah banyak rakaatnya tuh, udah salam yang ke-6, tinggal 4 salam lagi, kayaknya lelah banget ini ya. Kamu duduk, itu nggak apa-apa, karena sembahyang sunnah. Nah, jadi sembahyang sunnah boleh duduk, ya. Sunnah. Ya, jadi sholat fardu, ya imamnya berdiri, kita boleh sembahyang sambil duduk. Kalau dalam keadaan apa? Sakit, ya dalam keadaan sakit. Ya lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sanad dari Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza amma ahadukum an-nasa falyuhaffif." Apabila mengimamkan seorang kamu akan manusia atau kamu mengimamkan orang, falyuhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi musaggira wal kabira wad dha'ifa wa dzal hajati. Sesungguhnya pada mereka itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang mempunyai keperluan. Fa idza shalla wahdahu, apabila kamu sembahyang sendirian, falyusalli kaifa sha'a, maka sholatlah bagaimana kamu mau. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini apabila seseorang menjadi imam, hendaklah sholatnya itu diringankan. Artinya diringankan di sini jangan terlalu lama. Jangan seperti kemarin Mu'adz, dia mengimamkan orang. Setelah Fatihah dia baca surahnya Al-Baqarah. Satu surah dia baca. Dibacanya surah apa? Al-Baqarah, satu surah dia baca. Lalu
Di rakaat kedua dia baca surah Ali Imran. Di rakaat yang kedua setelah Fatihah dia baca surah Ali Imran. Dan ini jamaah selesai sholat dia ngadu kepada Rasulullah. Selesai sholat dia ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya sholat di masjid yang imamnya Mu'az. Gara-gara dia sholat ya Rasul, urusan saya berantakan. Kenapa? Saya udah punya janji, orang itu mau bayar utang. Saya sholat gelisah, karena saya nungguin tuh. Saya pikirkan orang yang mau bayar utang, janjinya jam 8, habis sholat isya. Ini sholatnya kelamaan ya Rasul. Akhirnya orang yang bayar utang udah pulang, gak jadi dia bayar utang. Lalu ada lagi yang ngomong, ya Rasul, tadi juga saya sholat dengan Mu'an sama-sama. Saya sampai kecapean berdiri kelamaan. Karena dia setelah Fatihah yang dia baca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, di rakaat yang kedua dia baca surah Ali Imran. Kelamaan. Kalau ada lagi yang ngaku tuh, yang satu mempunyai keperluan, yang satu karena udah tua kelamaan tuh, payah dia berdiri, udah payah. Jadi Rasulullah SAW akhirnya bertanya kepada Mu'ad, tetapi mengingatkan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, apakah kamu ingin menjadikan sholat ini menjadi fitnah, menjadi omongan, sehingga orang-orang tidak lagi mau sholat dengan kamu, orang-orang tidak mau lagi sholat di masjid gara-gara kamu mengimamkan orang pada kapok. Kenapa? Kelamaan. Akhirnya Rasul ingatkan, kalau kamu menjadi imam, maka bacalah tasbih rabbikal a'la wa tasbih duha wa duha. Kalau baca tasbih, imam baca tasbih itu panjang apa pendek? Surah itu panjang apa pendek? Surahnya pendek. Surah pendek. Surah pendek. Itu segitu tuh jangan dikata lama. Jangan dikata lama. Dan kalau lama umpamanya dia baca amma ya tata'alun, bacanya enggak murattal, dia baca tartil umpamanya agak lambat-lambat gitu, itu pasti lama. Tapi kalau dia baca amma ya tata'alun anin nabail azim gitu, dia baca cepat, itu enggak terlalu lama, itu murattal lama. Tapi kalau dia baca tartil amma ya anin nabail lama. Ini kalau dia imamin seperti itu, pasti orang pada kapok tuh jamaah. Pasti pada kapok jamaah. Maka kata Nabi, sesuaikan, lihat di belakang itu ada orang tua, ada orang yang mempunyai keperluan, ada orang yang udah megang janji. Lihat
Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat, ya. Kalau sembahyang tarawih itu imamnya cepat begitu, umpama bagi anak muda hilang imamnya cepat. Ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda hilang, tapi orang tua di sana begitu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tenaganya masih sempurna, tapi orang tua kencok. Jadi jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat, ya. Karena di situ ada orang tua, ya, ada orang yang mempunyai keperluan, ada orang yang lemah, ya. Jadi paling khofif. Tapi kalau kamu sembahyang sendiri, silakan aja. Pagi soli, Faidah sholat wahdahu, kalau kamu sholat sendirian, pagi soli kaifasaha, kalau kamu sholat sendirian, maka sholatlah sebagaimana kamu mau. Kalau sholat sendiri, terserah dah. Mau cepat-cepat, mau lambat-lambat, terserah. Tapi kebanyakan sholat kita lambat atau cepat? Kebanyakan sholat kita lambat atau cepat? Sholat sendiri. Yang penting bacaannya. Yang penting bacaannya. Jangan sampai bacaannya itu dianggap remeh. Terutama takbiratul ihram, Fatihah dan tahiyat. Takbiratul ihram, Fatihah dan tahiyat. Itu wajib tartil, wajib jelas huruf-hurufnya. Dan wajib dibaca, nggak boleh dengan perasaan, nggak boleh dalam hati, nggak boleh dalam sholat. Jadi kamu harus takbiratul ihram, harus jelas Allahu Akbar, harus jelas. Takbiratul ihram itu rukun, ya, rukun. Lalu baca Fatihah itu rukun, nggak boleh enggak, harus baca, wajib dibaca. Kecuali makmum yang sudah tidak ada kesempatan baca Fatihah, itu ditanggung bacaan Fatihahnya oleh imam. Imam itu menjamin bacaan Fatihah si makmum. Jadi Fatihah itu wajib dibaca. Begitu juga dengan tahiyat. Tahiyat itu juga wajib dibaca. Jangan perasaan. Nah, kalau kamu baca, insya Allah nggak terlalu cepat kamu menyelesaikan tahiyat itu. Tapi kalau dengan perasaan, itu cepat. Kalau salam itu juga rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rukun, ya, harus diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu rukun. Ruku
berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, dan duduk tahiyat itu namanya, itu juga rukun. Nggak boleh ditinggal. Baca-bacaannya sunnah. Baca-bacaannya apa sunnah. Ruku subhana rabbiyal. Baca ruku apa? Itu sunnah. Itu bacaannya adalah sunnah. Wajibnya gerakannya, rukunya. Sami Allahu liman hamidah. Baca apa itu? I'tidal, ya, bangun dari ruku. Sunnah. I'tidalnya yang wajib. I'tidal itu artinya bangun dari ruku tegak lurus. Bagaimana kamu berdiri? I'tidal. Kamu kan diri begini ya, lagi sembahyang berdiri gini. Ketika kamu ruku, ya, merendahkan. Ketika kamu berdiri, nah ini bagaimana kamu kembali. Boleh gini, kembali tangannya, boleh gini. Yang penting kamu tidak menggerakkan tangan. Jadi gini, berdiri. Jangan kamu Sami Allahu liman hamidah. Ini belum lurus namanya. Udah lurus belum? Belum lurus. Ini tidaknya belum. Jadi harus lurus bagaimana biasa. Jadi tidak itu berdiri apa? Tegak berdiri lurus. Tidak. Jadi dalam sholat kamu harus tahu tuh, daripada rukun-rukunnya, rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, harus tahu. Nah, kalau kamu sholat berjamaah, lihat imam. Kalau kamu menjadi imam, lihat makmum di belakang. Pertimbangkan, ada orang tua, ada orang yang mempunyai keperluan, ada orang yang lemah. Jadi pertimbangkan, jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat gerakannya. Jangan terlalu lama bacaannya, jangan terlalu cepat gerakannya. Kalau menjadi imam. Kalau kamu sembahyang sendirian, tidak menjadi imam, terserah. Baca surahnya panjang, lama nggak apa-apa. Sujudnya lama juga nggak apa-apa, sendiri. Kamu dalam sujud umpamanya di sujud terakhir ya, itu kamu mendekatkan diri kepada Allah karena doa yang paling utama yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sujud terakhir dalam sholat. Ketika kita sujud terakhir mau tahiyat, sujud yang kedua ketika kita mau tahiyat, itu sujud terakhir namanya. Di situ setelah kita bertasbih lalu kita berdoa dengan doa yang panjang. Dengan doa yang panjang sendiri kita sholatnya, doanya pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia itu di dalam hati aja. Kamu ucapkan dalam hati, jangan diucapkan di mulut. Kalau kamu ucapkan di mulut, kedengaran suara kamu keluar, kamu kedengaran ngomong dengan suara bisik-bisik, itu didengar, batal sholat kamu. Karena dalam sholat tidak boleh dengan bahasa-bahasa lain kecuali dengan bahasa Arab. Bahasa Arab juga adalah Al-Quran atau hadis.
Kalau yang bahasa Arab mengumumkan bahasa luar daripada hadis itu nggak boleh. Jadi kalau kamu ngomong pakai bahasa Indonesia, sedang sholat Jumat, minta kepada Allah agar urusannya Allah mudahkanlah segala urusan saya, lancarkan rezeki saya, pakai bahasa Indonesia, maka sholatnya enggak batal. Tapi kalau kamu dengan perasaan, dengan hati, kalau hati ngomong enggak, dianggap ngomong enggak kalau di hati. Baik. Kalau ngomong apa namanya keretakan kita di dalam hati itu dianggap ngomong enggak? Lagi ngaji nih, kamu ngomong di hati kamu, dari tadi ngomong mulu, sehingga kamu lebih baik kamu ngomong dah, lebih baik kamu ngomong daripada dengerin saya bicara gitu. Itu keretakan hati kamu tuh termasuk omongan bukan? Kan? Itu nggak dianggap ngomong kan? Kalau Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu. Allah Maha tahu. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, kita doa dalam sujud, ya itu nggak batal. Kalau diucapkannya di dalam hati. Tapi kalau kita ucapkannya dengan mulut, maka itu dianggap ngomong, dianggap berbicara, maka batal. Ya, jadi kalau sembahyang sendiri kita main, tapi jangan lama-lama. Kalau kelamaan, ntar makmumnya udah bangun. Belum bangun imamnya, begitu lagi dia. Karena kelamaan. Ya, jadi jangan lama-lama. Pertimbangkan. Kalau menjadi apa? Imam. Tapi kalau sembahyang sendiri silakan. Ya, sampai situ. Jadi baru kita berbicara siapa